Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pemeriksaan fisik atau yang biasa kita sebut dengan pemeriksaan secara head to toe. Diharapkan dengan adanya pembelajaran hari ini, peserta didik mampu memahami tentang pemeriksaan fisik, serta peserta didik mampu melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh atau head to toe dengan mandiri. Apa itu pemeriksaan fisik? Jadi, pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan suatu sistem atau suatu organ tubuh dengan cara melihat, meraba, mengetuk, dan juga mendengarkan. Sebelumnya, ada beberapa prinsip dasar pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah tujuan dari melakukan pemeriksaan fisik. Kedua, manfaat dari adanya pemeriksaan fisik. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang diperlukan dalam pemeriksaan fisik. Dalam pemeriksaan fisik, kita menggunakan beberapa teknik. Di antaranya adalah inspeksi atau pemeriksaan dengan cara melihat. Inspeksi atau melihat adalah teknik pemeriksaan dengan cara melihat dan mengevaluasi pasien secara visual. Teknik ini menggunakan indera penglihatan dan konsentrasi melihat kondisi pasien dengan menyeluruh dan teliti. Dalam penggunaan teknik inspeksi, pelaksanaannya tidak memerlukan alat bantu. Selanjutnya adalah palpasi atau meraba. Teknik pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menyentuh tubuh pasien. Biasanya, teknik ini dilakukan bersamaan dengan teknik inspeksi. Tujuan dari palpasi ini adalah untuk mengecek kelembutan, kekakuan, massa, suhu tubuh, posisi, ukuran, dan kualitas nadi. Selanjutnya adalah teknik perkusi atau mengetuk. Tindakan ini dilakukan untuk mendengarkan bunyi atau getaran gelombang suara yang dihantarkan ke permukaan tubuh dari bagian tubuh yang diperiksa. Biasanya pada penggunaan teknik perkusi menggunakan alat yang disebut dengan reflex hammer. Yang terakhir adalah teknik auskultasi atau mendengar. Pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi yang terbentuk di dalam organ tubuh. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan dengan cara membandingkan dengan bunyi normal. Pada pelaksanaan teknik ini, kita menggunakan alat yang disebut dengan stetoskop. Setelah kita membahas teknik pemeriksaan fisik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pemeriksaan fisik. Di antaranya, ekspresi wajah. Pada ekspresi wajah, kita mengamati apakah pasien menahan rasa sakit, sesak, atau diam. Kemudian, kita mengamati gaya berjalan. Pada gaya berjalan ini, kita harus memperhatikan kondisi kelainan. Misal, jalan terseok-seok, kecepatan menurun, langkah terlalu kecil, dan sebagainya. Kemudian, tanda spesifik lain atau bisa diamati tampak ada luka, memar, atau kelainan lain yang tampak dari pasien. Lalu, kondisi gizi. Lakukan penimbangan berat badan dan juga pengukuran tinggi badan. Kemudian melihat status mental pasien, mengamati serta menilai bagaimana tingkah laku, kondisi perasaan, dan cara berpikirnya. Contohnya, lakukan interaksi sederhana dengan menanyakan orientasi tempat, waktu, dan aktivitas sehari-hari. Lalu bentuk badan. Nilai apakah ada kelainan pada bentuk tulang belakang. Selanjutnya, cara bergerak. Lihat apakah pasien aktif dan dapat memiringkan badan tanpa kesulitan. Selanjutnya, pemeriksaan tanda-tanda vital yang meliputi kesadaran, suhu, tekanan darah, nadi, dan napas. Materi terakhir hari ini adalah posisi pemeriksaan fisik. Posisi pemeriksaan fisik menentukan hasil diagnosis.
diagnosis yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Pemeriksaan fisik dilakukan dalam posisi tertentu, tergantung pada sistem atau organ mana yang akan dinilai. Yang pertama, ada posisi supin atau posisi terlentang, ada posisi prone atau berbaring tengkurap. Selanjutnya niches atau posisi yang diambil berbaring dengan bertumpu pada lengan bawah dan lutut dengan panggul elevasi. Posisi litotomi dengan posisi pasien terlentang dengan kaki diangkat sekitar 30 hingga 45 derajat. Posisi sim adalah posisi setengah tengkurap dengan salah satu kaki ditekuk ke arah depan dan satunya lagi lurus. Kemudian posisi semi fowler atau posisi berbaring terlentang di atas tempat tidur yang dimiringkan. Berikut ini, mari kita simak salah satu contoh posisi pemeriksaan fisik, yaitu posisi semi fowler. Selamat menonton! Permisi, apa benar ini dengan Mbak Aninda, usia 16 tahun? Saya asisten perawat Dian Rilani yang hari ini bertugas melakukan tindakan semi fowler. Langkah pertama yaitu menjaga privasi pasien dengan menutup tirai. Langkah kedua yaitu menyiapkan alat yang kita gunakan yaitu celemek, hand sanitizer, dan handscoon. Langkah yang ketiga, kita menggunakan APD. Pertama, kita gunakan celemek terlebih dahulu. Kedua, cuci tangan 6 langkah efektif. Dan yang terakhir, kita gunakan handscoon. Setelah kita menggunakan APD, saatnya kita melakukan tindakan. Nah, kita melakukan tindakan ya. Tindakan yang dilakukan adalah ini setinggi 30 sampai 45 derajat. Sudah nyaman Mbak dengan posisi ini? Baik, inilah tindakan yang saya lakukan posisi semi fowler pada pasien. Mbak, tindakan yang saya lakukan sudah selesai ya. Mbak bisa lemas dulu. Saya permisi dahulu ya Mbak. Yang terakhir adalah melepaskan APD. Yang pertama kita lepas celemek terlebih dahulu. Yang kedua kita lepas handscoon ini secara terbalik. Dan yang terakhir kita cuci tangan 6 langkah efektif. Baiklah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.